dan informatika merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Yang mana dinas ini dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat sebelumnya merupakan salah satu bidang di Dinas Perhubungan yang kemudian berdiri sendiri pada tahun 2017, di mana lokasi Diskominfo Pasaman Barat ini berada di kantor Bupati Pasaman Barat. Adapun visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Dinas Kominfo Pasaman Barat yaitu visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat dirumuskan dengan memperhatikan visi pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 sampai 2021. Dengan demikian, maka ditetapkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu terselenggaranya sistem komunikasi dan informatika yang handal, efektif, efisien menuju masyarakat informasi Indonesia. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan misi 1. Mengembangkan kemampuan sumber daya untuk melaksanakan tugas secara profesional dalam bidang komunikasi dan informatika. 2. Menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah. 3. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. 4. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperoleh aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi. 5. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan informasi. Jadi Kadis di Kominfo ini dia punya sejarah yang panjang. Tapi yang pasti saya dilantik Desember akhir tahun kemarin di sini. Sampai sekarang ya hampir 1 tahun. Yang sebelumnya ya putar-putar mulai dari Kes Pol, PP, pernah asisten 1, baru naik kelas ke Kominfo ini. Dinas Kominfo ini berasal dulu dari Kabid di Dinas Perhubungan, yaitu Kabid Komunikasi dan Informatika di bawah tahun 2017. Kemudian dengan Perda SUTK yang baru 2017, maka dia menjadi dinas. Dinas ini maka dikumpulkanlah tupoksi yang mendekat dengan Kominfo, maka dibuatlah Kominfo dengan berdasarkan perda dengan 3 bidang, 1 sekretaris, yaitu bidang EKP yang sekarang kalian di sana tuh, kemudian bidang EGAF dan bidang statistik dan persandian. Masing-masing bidang itu mempunyai tugas pokok yang masing-masingnya saling berkaitan. Mulai dari EGAF itu mulai dia akan target utamanya adalah menjadikan Pasaman Barat melek IT dan dilengkapi juga dengan penyedia internet untuk seluruh OPD dan Kabupaten Pasaman Barat ini. Kemudian bidang IKP. IKP ini adalah bidang yang jelmaan dari humas, itu hubungan kemasyarakatan, kehumasan, wartawan juga masuk di sana, dan kemudian juga segala macam aktivitas yang kehumasan. Kemudian ada bidang namanya bidang statistik dan sandi. Statistik ini adalah perpindahannya dari Bapeda ke sini, dan sebentar lagi kita akan meningkatkan
menyelesaikan statistik ini berupa satu data, program satu data nasional yang akan dilaksanakan oleh bidang itu, ditambah dengan bidang sandi. Bidang sandi ini induknya di pusat adalah BSSN, Badan Sandi Nasional. Kominfo itu adalah satu dinas yang dipercaya untuk menangani masalah IT dan masalah kehumasan serta masalah data. Di dalam permasalahan data, kita kedepannya akan membuat suatu bentuk ruangan comment center. Comment center ini adalah satu ruangan yang penuh dengan data-data seluruh Kabupaten Nusa Barat ini. Kita bekerjasama dengan seluruh data-data yang ada di UPD, yaitu seperti DPU, Dinas Pendidikan, di Bapeda dan lain-lainnya. Kemudian kita tampilkan dalam satu peta, akan terlihat data Nusa Barat keseluruhan, termasuk data penduduk, data jalan, data sawah, data potensi Pasaman Barat ke depannya. Kemudian di bidang IKP kita coba merangkak naik sesuaikan dengan kemajuan zaman, yaitu sekarang trennya adalah visual. Visual ini sangat tren dan mudah diterima oleh masyarakat, maka kita mau tidak mau ikut ke arah sana. Kita mulailah dengan melakukan kegiatan dengan memvisualkan baik itu podcast maupun dengan laporan-laporan singkat. Ujung-ujungnya nanti kita berharap bisa membuat TV Paspa. Ke jalan akhirnya mudah-mudahan tercapai. Kemudian EGAF itu dia akan berusaha untuk membuat aplikasi yang banyak. Aplikasi yang sudah dikerjakan baru yang mendasar-mendasar. Sekarang yang sedang digarap adalah aplikasi tentang absensi dan dikaitkan dengan keuangan. Mudah-mudahan ke depan aplikasi itu sangat memudahkan pelayanan, yang mana nanti kita akan membuat mall pelayanan. Di mall pelayanan itu akan bisa diterapkan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan, mengurus segala kepentingannya ke pemerintah daerah. Itu insya Allah kita akan ciptakan. Kemudian lain dari itu, tentu ada hal-hal yang perlu kita kejar, yaitu daerah blank spot kita masih banyak. Posisi kita sekarang blank spot di angka 36 titik yang tersebar se-Pasaman Barat. Kita tidak diberi kewenangan untuk membuat menara, itu adalah dilemparkan ke swasta seluruhnya, dan kemudian hanya diberikan kewenangan kepada Kominfo pusat. Bertahap kita sudah usulkan ke pusat untuk bisa dibuatkan menara di Pasaman Barat mengatasi permasalahan daerah blank spot ini. Tahun ini kita mendapatkan bantuan dari Kominfo pusat, yaitu 270 titik internet di sekolah-sekolah, di perkantoran oleh negari atau desa, kemudian juga di tempat-tempat yang lain yang sekarang sedang proses tender pihak ketiga. Saran kami begini, IT ini kan sedang tren, sedang digandrungi tiap komponen, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, di semua lapisan masyarakat. Bahkan dengan sistem-sistem yang ada, dalam misalnya podcast, wawancara singkat, ataupun film-film pendek, tutorial, yang ujung-ujungnya dibuktikan bahwasanya ini bisa jadi penghasilan. Kita lihat contoh youtuber itu penghasilannya sudah 30 juta, 100 juta per hari. Ini kan satu lapangan pekerjaan yang bagus. Makanya kepada kalian yang bergerak di bidang jurusannya ini, dalami dan tingkatkan keterampilan, kemudian cari pasarnya. Mudah-mudahan tidak hanya berharap nanti jadi pegawai negeri. Pegawai negeri ini sulit. Kenapa dikatakan sulit? Itu setiap pelamar itu 1 dibanding 1000, bahkan lebih. Untuk itu pemuda-pemuda kreatif model kalian, ciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan ilmu yang kalian punya ini. Mudah-mudahan berhasil dan bisa membantu di antara kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.